Shalom warga kerajaan. Minggu yang pertama saya sampaikan tentang But Call, the daughter's voice. Itu artinya di mana Allah Bapa berbicara langsung dalam hal ini kepada sang putra waktu dia menyerahkan diri untuk dibaptis. Setiap kerendahan hati, setiap melakukan kehendak daripada Bapa itu selalu menyenangkan dia. Tuhan Yesus berkata, perhatikan dalam Yohanes 8:29, bagaimana dia selalu berkenan kepada Bapa. Kenapa? Dia selalu melakukan apapun yang menyenangkan hatinya. Dan yang kedua kita lihat suara daripada sorga itu langsung dari sang Bapa. Bukan melalui nabi-nabi. Yaitu ketika Tuhan Yesus dalam Matius 17 membawa 3 orang muridnya. Petrus, Yohanes dan Yakobus ke suatu gunung yang tinggi. Kalau saudara pergi ke Israel, jangan membayangkan kayak gunung-gunung di Indonesia ya. Seperti Zion tuh ya cuma 800 meter lah ya. Tetapi ini gunung yang paling tinggi adalah Gunung Hermon. Hermon atau Hermon itu artinya sanctuary. Tidak mungkin yang lain. Kalau saya pergi ke sana, saya akan ditunjukkan Mount Tabor. Gunung Tabor, bukan itu. Tapi gunung yang tinggi. Sebab itu sanctuary. Dan kemudian apa yang terjadi? Musa dan Elia menampakkan diri. Yesus berubah wajah di depan mereka. Bahkan pakaiannya putih bersinar berkilau-kilauan. Satu hal yang kita harus tahu, our Father, our Lord and the Spirit of God is the Lord of glory. The Father of glory, the Lord of glory and the Spirit of glory. Dan kita sebagai umatnya yang tadinya tidak punya dan kehilangan kemuliaan Allah akan dikembalikan kepada kemuliaan Allah itu sendiri. Dan pada saat itu ketika mereka sedang pasti terkagum, tertegun, tercengang-cengang melihat Musa dan Elia. Saudaraku, firman Tuhan menunjukkan bagaimana di dalam kekekalan itu sungguh ada. Your loved ones akan kita temui lagi. Dan pada saat itu berbicara tentang kepergiannya ke Yerusalem. Tidak untuk sebagai turis, tapi akan mencapai purpose, menyerahkan nyawanya bagi tebusan banyak orang. Dan kemudian Petrus mengucapkan kata-kata yang dia tidak pikir. Hati-hati saudaraku. Ya, kita tahu Petrus nggak belajar ya. Karena beberapa saat sebelumnya di Kesaria Filipi dia ditegur Yesus. Karena dia melarang Yesus untuk berkata bahwa dia akan diserahkan kepada orang-orang tidak percaya. Dan kemudian dibunuh. Sekali-kali tidak terjadi padamu. Karena itu saudaraku dalam hadirat Tuhan lebih baik kita diam saja ya. Karena kalau tidak ada daripada Tuhan lebih baik kita diamlah. Dan apa yang terjadi? Awan kemuliaan itu datang. Saudaraku, seringkali Tuhan menyatakan dirinya dalam awan kemuliaan yang kita sebut Shekinah. Shekinah glory, kemuliaan Shekinah, kemuliaan kehadiran Tuhan. A haze of brilliancy, kegemilangan daripada Tuhan. Tuhan yang mulia menyatakan diri dengan hadiratnya. Dan satu mereka sedang ketakutan. Dan suara itu datang. Inilah putraku yang kukasihi, yang kepadanya aku berkenan. Terjemahan lain berkata, my whole favor rest upon him. Dan melalui Kristus, saya juga mengalami, saudara juga mengalami favor upon favor upon favor. Tetapi dia kemudian berkata, dengarkanlah dia. Mazmur pasal 2 ayat 7 dan banyak firman mengatakan, dengarkanlah dia. Saudaraku, mau hidup berkemenangan, dengarkanlah dia. Saudara, live by the word of the king. Ya, bukan cuma live by the book. Bukan saja sesuai Alkitab, tapi juga rema daripada Tuhan. Setiap pagi, tujuan kita berdoa buat apa sih? Mau mendengarkan suara daripada Tuhan. Dan hari ini saya ingatkan, suara itu datang kedua kalinya. Langsung from heaven, from the Father. Ya. This is my beloved son. Kita diberkati oleh karena Yesus. Karena itu bagaimana mengalami kemuliaan itu. Dengarkanlah dia. Saya mendengar suara Tuhan. Pergi ke Pulau Bali. Saya bilang, yes Lord. Sebab kita tidak bisa berkata no Lord. Kita adalah miliknya. God bless you. Dan saat itu favor upon favor, kindness, goodness of God. I live
in the goodness of God. God bless you, warga kerajaan. Good morning, Rock, Philadelphia. I don't have a translator this morning. If you guys would please stand and sing our opening song, Step by Step. If you don't know it, just clap along. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. Oh God, you are my God, and I will ever praise you. I will seek you in the morning, and I will learn to walk in your ways, and step by step you lead. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's restless heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. Justice, God of Jacob. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. Grace
Your grace is enough. Your grace is enough for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, oh God. Your grace is enough. Your grace is enough. Your grace is enough for me. God, I say your grace is enough. Heaven reaches down to us. Your grace is enough for me. For me. Thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For He is good, He is above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise. With a mighty hand and an outstretched arm, His love endures forever. For the life that's been reborn, His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever and ever, forever. Rising to the setting sun, His love endures forever. By the grace of God we will carry on. His love endures forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong.
never failing. Let mercy follow me. And everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. So take me as you find me, all my fears and failures, and fill my life again. I give my life to follow and everything I believe in. Now I surrender, I surrender. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Jesus, shine your light and let the world sing. We're singing for the glory of the risen King. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to save forever. Author of salvation, He rose and conquered the grave. Jesus conquered the grave. Savior, He can move the mountains. My God is mighty to save. He is mighty to
Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan untuk dunia ini Tuhan. Termasuk untuk kami semua. Kami memperolehnya secara cuma-cuma, kami memperolehnya sebagai sebuah hadiah dan anugerah. Tapi Engkau Tuhan harus membayarnya dengan mahal. Engkau harus kehilangan anakmu di atas kayu salib Tuhan. Untuk menyelamatkan dunia ini. Oleh sebab itu ingatkan setiap kami, setiap momen, setiap hari dalam kehidupan kami akan anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan ini Tuhan. Kami mau hidup sedemikian rupa di mana kami membawa kehormatan dan membawa kemuliaan atas nama-Mu Tuhan. Kami mau hidup sedemikian rupa sehingga buah kehidupan kami bisa dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas tuntunan-Mu sepanjang minggu ini. Kami mengucap syukur hari ini kami boleh mendapat kesempatan untuk berkumpul bersama baik di ruangan ini maupun yang beribadah secara online. Kami mengucap syukur kami ada untuk merayakan kebaikan-Mu, bernyanyi, bersorak-sorai atas semua hal yang telah Engkau lakukan untuk kami semua. Terima kasih. Terima kasih atas semua itu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami berdoa supaya Engkau bukakan hati kami, bukakan pikiran kami mau buka hidup kami Tuhan. Sehingga kami bisa menerima firman Tuhan yang hidup dan yang berkuasa untuk mentransformasi dan mengubah kehidupan kami. Sehingga waktu kami pulang dari tempat ini, hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Tuhan berbicara kepada setiap kami. Lakukan hal yang hamba-Mu tidak bisa lakukan. Pembicara, komunikator, semuanya terbatas Tuhan. Tapi kami percaya kuasa Tuhan dan roh Tuhan tidak terbatas. Oleh sebab itu bekerjalah di tengah-tengah kami. Bekerjalah dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuntun hamba-Mu supaya bisa mengkomunikasikan firman Tuhan. Supaya bisa lebih mudah dimengerti. Dan kami berdoa sekali lagi biar benih firman Tuhan yang diberitakan hari ini jatuh ke tanah hati kami yang subur. Sehingga benih itu bisa bertumbuh dan berbuah. Dan buah kehidupan kami bisa terlihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekeliling kami. Berbicara kepada setiap kami. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Yang percaya sama-sama katakan amin. Anda dipersilakan duduk. Who am I becoming? I want to be a joyful person. A caring neighbor. A more loving spouse. A more patient parent. A humble leader. A more devoted friend. I want to become more like Jesus. But how do I get there? Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi kepada Anda semua. Selamat beribadah kalau Anda ada di ruangan ini dan juga Anda nonton online. Selamat beribadah dan kalau kita nggak pernah ketemu, nama saya Rosid. Saya dipercaya untuk menggembalakan gereja rock yang ada di kota Philadelphia. Kalau Anda mungkin nonton online, Anda bisa tulis di comment section siapa nama Anda sehingga mengizinkan kita untuk bilang hello kepada Anda semua. Sebelum kita mulai firman Tuhan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kalau Anda lihat ada box Christmas shoe box di luar, itu artinya kita sudah tiba kepada musim di mana kita mengumpulkan shoe box, saudara. Kita isi dengan mainan dan kita kirimkan kepada namanya Project Christmas Shoe Box yang akan memberikan hadiah-hadiah ini kepada anak-anak yang ada di belahan dunia yang lain sehingga mereka bisa menikmati dan mengalami sukacita Natal, saudara. Jadi ini adalah project favorit gereja kita yang sudah kita lakukan selama I think the last 6 years, 6 tahun terakhir. Dan ini tahun lalu pun di tengah-tengah pandemi kita berhasil mengumpulkan 250 box lebih. Jadi biar tahun ini saya berdoa supaya kita kembali, biasanya orang-orang dan teman-teman sangat semangat ketika kita mulai project ini. Jadi itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua tentu saja Anda lihat kalau misalnya akhir-akhir ini Aaron harus memimpin pujian di ibadah bahasa Indonesia. Tentu aja kita sangat rindu kalau ada di antara Anda yang ingin melayani,
Kalau Anda bisa nyanyi, Anda bisa main musik, bahkan di tim multimedia atau kamera, Anda kami undang untuk berpartisipasi dalam melayani di gereja lokal ini, saudara. Kami sangat menghargai kalau misalnya Anda bisa menggunakan talenta Anda untuk kemuliaan Tuhan. Jadi itu aja pengumuman hari ini. Hari ini, saudara, kita akan menutup serial khotbah yang kita sudah lakukan dalam beberapa minggu. Serial khotbah itu kita biasanya pilih topik dan kita bicarakan dalam beberapa minggu. Jadi dalam beberapa minggu terakhir kita ada di serial khotbah ini yang kita beri judul Becoming. Bahasa Indonesianya adalah menjadi. Menjadi apa maksudnya? Ini saudara, ada daftar-daftar di mana Tuhan ingin kita menjadi pengikutnya, menjadi anak-anaknya yang mempunyai karakteristik seperti ini. Alkitab menggunakan istilah agrikultur, agricultural, buah roh. Jadi Tuhan ingin kita sebagai anak-anaknya, saudara, yang dikenal sebagai orang yang penuh kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, jadi ketika roh Tuhan itu tinggal di dalam kehidupan kita, seharusnya dia menghasilkan karakteristik-karakteristik seperti ini. Nah, jadi setiap minggu kemarin-kemarin kita membahas 3. Minggu pertama kita bahas kasih, sukacita, damai sejahtera, terus kesabaran, kemurahan, kebaikan. Hari ini sebagai bagian yang terakhir kita akan membahas 3 yang terakhir. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, saudara. Kita akan mulai dengan kesetiaan. Anda bantu saya katakan kesetiaan, 1, 2, 3. Kesetiaan. Kesetiaan berasal dari kata Yunani yaitu pistis, saudara, yang di dalam Alkitab Anda di Perjanjian Baru. Nah, pistis ini artinya apa? Yakin, percaya, dan setia, saudara. Jadi kesetiaan itu apa sih? Artinya, saudara, kesetiaan itu adalah Tuhan itu bisa dipercaya. Tuhan itu setia untuk melakukan hal-hal yang Dia sudah janjikan untuk kita. Itulah faithfulness atau kesetiaan. We can have confidence in God that He will do what He say He will do. Ya kan? Kita percaya bahwa Tuhan setia dengan perkataan dan janjinya. Coba deh bayangin bersama dengan saya. Sebentar, bayangin ini aja. Bayangin kalau suatu hari Tuhan berubah pikiran. Dia bilang, Rosid, atau enggak, hey, seluruh dunia ini, mulai hari ini pengorbanan anakku Yesus sudah tidak lagi cukup. Mulai hari ini nih, daftar-daftar yang harus kamu lakukan supaya kamu selamat. Bayangin kalau dia tiba-tiba berubah pikiran. Bayangin kalau dia bilang gini, mulai hari ini kamu cuma dapat 5 pengampunan. Kalau kamu udah berdosa lebih dari 5 kali, good luck. Sudah habis pengampunanku bagi kamu. Ya. Tapi untungnya Tuhan setia dengan perkataannya. Dia sama dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Yohanes bilang gini, jika kita mengaku dosa, maka Ia Tuhan adalah setia dan adil. Dia setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ia setia dan adil, saudara. Di kitab Perjanjian Lama Anda, itu kan dibagi menjadi beberapa kategori. Ada kategori kitab-kitab para nabi, ada kategori sejarah, saudara. Nah, di Perjanjian Lama ada yang namanya kategori puisi, saudara. Jadi buku-buku seperti Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, itu termasuk kategori buku-buku puisi. Ditulisnya dengan gaya tulisan puitis. Nah, ada satu buku yang disebut dengan Kitab Ratapan, saudara. Kitab Ratapan ini termasuk dalam buku-buku puisi. Nah, Kitab Ratapan ini ditulis oleh seorang nabi yang bernama, ada yang tahu gak di sini? Seorang nabi yang bernama Yeremia. Nah, Nabi Yeremia berkata seperti ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Besar apa, saudara? Kesetiaan. God is faithful. Dia setia dengan janjinya, dia setia dengan perkataannya, saudara. Jadi sebenarnya kesetiaan itu apa sih? Intinya kesetiaan itu adalah kita bisa percaya bahwa Tuhan itu setia dengan perkataannya. Kita bisa mengandalkan Tuhan. We can count on God. Itulah kesetiaan. Nah, sekarang pertanyaannya saya balik ya. Kira-kira
Tuhan itu bisa percaya gak sama kita kalau kita setia? Kira-kira kita ini bisa dipercaya gak menjadi anak-anak yang setia oleh Tuhan? Kan Tuhan setia tadi. Kita bisa gak dipercaya? Kita bisa gak jadi orang yang setia? Di Matius pasal 25 ada the parable of talent, yaitu perumpamaan tentang talenta, saudara. Anda ada yang pernah dengar? The parable of talent, pernah dengar, saudara? Ya, intinya gini, mungkin kita nggak punya waktu untuk baca semua, tapi saya ceritain aja, saya summarize, saya rangkum dengan cepat. Ada seorang tuan, dia punya 3 pekerja. Lalu kepada 3 pekerja ini, yang satu dia kasih 5 talenta. Talenta itu adalah uang, saudara. Tapi Anda bisa menggunakan perumpamaan ini untuk apa aja, untuk waktu, untuk uang, untuk skill Anda, untuk tenaga Anda, untuk talenta Anda. Tapi kepada satu pekerja dia kasih 5 talenta. Kepada yang satu dia kasih 2. Kepada yang ketiga dia kasih 1 talenta, saudara. Jumlahnya beda-beda, tapi semua dapat sesuatu. Lalu tuan ini pergi. To make a long story short, singkat cerita dia kembali dan dia tanya sama 3 pekerja ini. Dengan hal-hal yang saya kasih, kamu apain aja? Hal yang saya sudah taruh di tangan kamu, kamu buat apa? Dia bilang gitu. Nah, yang hamba dengan 5 talenta, dia bilang gini, saya usahakan, saya kelola sedemikian rupa, I work it, I manage it, I steward it in such a way, hari ini saya punya 10, double. Kepada hamba yang dikasih 2 talenta, hamba ini bilang hal yang sama. Saya kelola sedemikian rupa sehingga sekarang saya punya 4. Anehnya tuan ini berkata, memberikan pujian yang sama kepada 2 hamba ini. Well done my good and faithful servant. Engkau adalah hambaku yang baik dan setia. Pelajaran apa yang kita dapat? Ternyata hasil akhirnya itu gak terlalu penting buat tuan ini. Yang penting Tuhan ini tahu bahwa kita melakukan sesuatu yang Tuhan sudah berikan. Yang penting Tuhan ini mengerti bahwa hamba-hamba ini telah melakukan sesuatu dari apa yang sudah diberikan Tuannya. Lalu tibalah kepada hamba yang ketiga yang punya 1 talenta. Tuan ini tanya, kamu apain punya kamu? Terus dia bilang, oh saya timbun di bawah tanah, saya nggak apa-apain. Ternyata saya pelajari, saudara. Pada zaman itu, kerajaan Romawi, mereka punya banking system. Mereka punya sistem perbankan, yang kalau Anda taruh aja duit Anda di bank, itu udah dijamin mendapat 6% bunga, saudara. Anda taruh aja uangnya, nggak perlu diapa-apain. Dengan kata lain, hamba yang dikasih 1 talenta ini, dia jalan ke bank aja gak mau, saudara. Dia benar-benar gak apa-apain, talentanya dia timbun di dalam tanah, begitu tuannya balik, dia kasih nih, saya kembaliin. Nah pertanyaannya hari ini, saudara, bisa gak kita jadi orang-orang yang setia dengan apa yang Tuhan sudah taruh di tangan kita? Waktu kita, our resources, uang kita, apalagi talenta kita, skill kita, pengetahuan kita. Tuhan udah kasih itu, apa yang akan kita gunakan? Apakah kita akan menggunakannya untuk membangun kerajaan kita sendiri? Apa kita akan gunakan hanya untuk diri saya, me, myself, and I? Atau kita pakai apa yang Tuhan sudah berikan untuk membangun kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Atau kita akan pakai apa yang sudah diberikan Tuhan untuk membangun orang-orangnya. Untuk membangun generasi yang akan datang, saudara. Bisa gak kita jadi orang yang setia akan pemberian Tuhan? Pertanyaan satu lagi, saudara. Bisa gak kita jadi orang yang setia? Bukan hanya Tuhan yang percaya sama kita, tapi kita juga bisa dipercaya oleh sesama kita, saudara. Raja Salomo 3000 tahun lalu bilang gini, banyak orang yang menyebut diri baik hati. Tetapi orang yang apa, saudara? Orang yang setia, siapakah yang menemukannya? 3000 tahun yang lalu loh, Raja Salomo bilang gini, orang yang setia banyak,
Orang yang baik banyak hatinya. Orang yang penuh kasih banyak. Cuma dia nanya, orang yang setia saya carinya di mana ya? Karena jarang, it's rare. It's hard to find, sulit untuk ditemui. Saya cari di mana ya orang yang setia, kata Raja Salomo, saudara. Saya nggak tahu, Anda sadar gak kalau dunia kita hari-hari ini, saudara. Mereka nggak kaget kalau misalnya ketemu orang yang nggak setia, saudara. Justru mereka kaget kalau ketemu orang yang setia. Anda sadar gak, saudara? Hari ini, saudara, anak-anak udah nggak kaget lagi kalau suatu hari papanya pergi dan nggak pernah pulang, saudara. Anak-anak udah nggak kaget lagi kalau suatu hari papa mamanya nggak setia satu dengan yang lain. Hari ini, saudara, anak-anak orang-orang udah nggak kaget lagi kalau kita melihat keluarga, teman, saudara saling mengkhianati satu dengan yang lain. Hari ini, saudara, kita udah nggak kaget lagi kalau kita lihat ada politisi yang setelah mendapatkan suara Anda, dia lupa dengan janji-janjinya yang dia sudah janjikan. Hari ini, saudara, terutama di tengah-tengah pandemi, kita belajar banyak di Amerika ya, saudara ya. Para top eksekutif, CEO of the company, ya kan, ketika di tengah-tengah pandemik mereka nggak willing to take a pay cut. Mereka nggak bersedia untuk mengurangi gaji mereka. Tapi yang jadi korban adalah karyawan-karyawan yang dibawa, di lay off semua, diberhentikan semua. Di sisi yang lain, para karyawan, karena kita mendapat stimulus dari pemerintah sono sini, saudara, kita punya uang banyak, mereka juga nggak peduli dengan restoran tempat dia kerja, kafe tempat dia kerja, perusahaan tempat dia kerja. Yang penting gue punya duit. Mereka mau butuh orang kek, ya gue gak peduli. Saudara. Jadi normal untuk dunia hari ini untuk melihat ketidaksetiaan. Justru mereka kaget kalau lihat orang yang setia. Saudara. Kemarin itu saya di Facebook lihat posting dari seorang pastor. Dia menggembalakan di North Philly. Namanya Pastor Eric, saudara. Nah, di posting Facebook itu Pastor Eric cerita, waktu dia lagi jalan di sekitar neighborhood di North Philly, lagi jalan di sekitar blok-blok di North Philly, tiba-tiba dia ketemu dengan seorang pria. Pria ini dulu sering ke gerejanya dia, tapi udah bertahun-tahun mereka nggak ketemu dan dia udah nggak datang lagi ke gereja. Nah, waktu pria ini ketemu Pastor Eric, pria ini sangat shock. Kenapa? Karena dia bertanya seperti ini, Pastor Eric, kok kamu masih di sini? Ngapain kamu masih di sini? Dia kaget, saudara. Karena buat dia, ngapain kamu ada di North Philly? Bukannya ada banyak kesempatan di tempat lain, ya kan? Ngapain kamu menggembalakan di sini? Bukannya ada banyak tempat yang lebih baik, saudara. Karena dalam bayangan pria itu dan orang-orang di komunitas itu, mereka udah biasa melihat pemimpin pergi, meninggalkan mereka, karena rumput di tempat lain lebih hijau, saudara. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dan kesetiaan adalah buah yang Tuhan mau hasilkan dalam kehidupan Anda dan saya. Amin, saudara. Sehingga kita bisa setia sama Tuhan dan setia kepada sesama. Yang kedua, kelemah lembutan, gentleness atau meekness bahasa Indonesianya. Bahasa Inggrisnya, maaf. Anda katakan bersama-sama dengan saya kelemah lembutan. 1, 2, 3, kelemah lembutan. Kita boleh akui ini bukan sesuatu yang menarik buat kita, terutama para pria. Benar gak sih para pria? Kita pernah gak dengar para pria bilang gini, saya ingin menjadi orang yang lemah lembut. Gitu. Pernah gak sih kita dengar? Kalau Anda punya anak laki-laki nih, saya ingin anak saya besar menjadi orang yang lemah lembut, saudara. Jarang ya dipakai ya. Kenapa? Karena buat kita kelemah lembutan itu sama dengan kelemahan, saudara. Ya, orang yang lemah lembut pasti lemah. Orang yang lemah lembut pasti nggak jantan, nggak maskulin, nggak tough, nggak tangguh, lembek, lunak, lemah, saudara. Tapi uniknya gini, di Alkitab definisi dari gentleness atau kelemah lembutan adalah ini, saudara. Strength or power under control. Kekuatan yang terkendali, saudara.
Bahkan dikasih gambaran seperti ini. Ada seorang hamba Tuhan yang memberi gambaran. Dengan tangan yang sama, Anda bisa mengangkat bola bowling. Berat ya, bisa mengangkat beban berat. Tapi dengan yang tangan yang sama, Anda bisa mengangkat kontak lens. Saudara, kontak lens. Tangannya sama. Cuma approach-nya, caranya Anda harus sesuaikan. Anda harus adjust, saudara. Nah, bagaimana gambaran kelemah lembutan di dalam sebuah hubungan? Orang yang lemah lembut, dia nggak berkata kepada orang lain, kamu harus menjadi seperti saya dong, saudara. Dia nggak menuntut orang lain untuk harus selevel dengan dia, saudara. Kamu bisa gak sih pinteran dikit kayak saya? Ya kan? Orang yang lemah lembut itu nggak seperti itu, saudara. Orang yang lemah lembut itu nggak bilang waktu papa seumuran kamu, waktu mama seumuran kamu, papa udah bisa begini, mama udah, kamu begini aja nggak bisa. Kamu udah umur berapa, saudara? Orang yang lemah lembut itu nggak seperti itu, nggak menuntut orang lain harus ada di level kita, saudara. Orang yang lemah lembut nggak bilang, kejadian gitu aja, udah lupain aja, udah move on. Dulu saya juga ngalami, saya bisa lupain, saya bisa move on. Saudara. Orang yang lemah lembut itu nggak seperti itu, saudara. Buktinya saya mampu, masa kamu nggak mampu? Orang lemah lembut itu nggak menuntut orang lain seperti kita. Orang yang lemah lembut itu hancur hatinya. Waktu dia melihat ketidakadilan. Kalau Anda nonton berita. Diskriminasi, rasisme terjadi, saudara. Hancur hatinya. Daripada instead of powering up. Mengacungkan tangannya dan mencoba berkata, kenapa mereka nggak bisa lebih baik? Kenapa mereka nggak bisa seperti saya, saudara? Itulah orang yang lemah lembut. Contoh yang paling sempurna adalah Yesus sendiri. Anda bayangin ya, Yesus waktu dia disalib, saudara. Dia bisa memerintahkan seluruh bala tentara surga untuk datang dan menghancurkan musuhnya dan menghancurkan dunia ini. Yesus dengan perkataannya, saudara, badai aja nurut. Yesus dengan perkataannya dia bilang gini, bangun Lazarus, orang mati, bangun, saudara. Yesus yang sama bilang gini sama Anda dan saya. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, saudara. Kalau Tuhan kita lemah lembut dan kalau panggilan orang Kristen semakin hari semakin harus serupa dengan Kristus, artinya kita juga harus belajar nih yang namanya kelemah lembutan. Setuju gak Anda? Ya. Petrus bilang gini, dan hendaklah kalian siap untuk memberi jawaban kepada setiap orang yang bertanya mengenai harapan yang kalian miliki. Petrus bilang gini, sebagai orang percaya, kita nih sebagai orang yang menaruh pengharapan kita sama Yesus, maka pasti kita akan sering ditanya, kenapa sih kamu percaya apa yang kamu percayai? Why do you believe what you believe? Ada orang yang akan bertanya dengan sopan. Ada orang yang akan bertanya kepada Anda dengan tidak sopan. Ada orang yang benar-benar pingin tahu. Tapi kadang ada orang yang mencoba menyerang Anda. Karena iman percaya Anda dalam Yesus. Ada orang yang mencoba untuk mengejek dan menertawakan dan merendahkan Anda. Petrus bilang kita harus selalu siap untuk memberikan jawaban kalau ada orang tanya. Dan kalau akhirnya Anda masuk ke dalam percakapan dengan orang yang bertanya atau bahkan Anda debat, Anda argument, Petrus bilang gini, tetapi lakukanlah itu dengan, nggak ada ya di luar ya. Lakukanlah itu dengan lemah lembut dan hormat. Dan hendaklah hati nuranimu murni supaya kalau kalian difitnah, karena kalian hidup dengan baik sebagai pengikut Kristus, maka orang yang memfitnah itu akan menjadi malu sendiri. Saudara. Kalau ada yang tanya, walaupun mereka tanyanya mengejek, kasar, nggak sopan,
kita responnya tetap lemah lembut dan penuh hormat, saudara. Kadang tuh kita lupa sebagai orang Kristen. Atau bahkan bukan orang Kristen aja, kadang tuh kita lupa sebagai hukum dari komunikasi, saudara. Kalau kita mengkomunikasikan sesuatu, hal yang kita komunikasikan itu bisa aja benar, tapi kalau penyampaiannya salah, the delivery is wrong, pasti kebenaran itu nggak akan nyampe, saudara. Apa yang kita mau komunikasiin itu nggak akan nyampe. Contoh yang terbaik ini orang tua tahulah, ya. Kita bingung, ini anak kita kok dibilangin nggak mau denger ya. Udah dibilangin berkali-kali kok nggak nurut ya. Tiba-tiba ada temennya, tiba-tiba ada youth pastornya, tiba-tiba ada kokonya yang bilangin sekali, tiba-tiba dia nurut, saudara. Kenapa? Karena komunikasi, saudara, bukan hanya soal apa yang kita mau komunikasikan, tetapi adalah cara penyampaian kita. Kalau kebenaran yang kita mau sampaikan, kita sampaikan dengan salah, bahkan ada orang yang berteriak-teriak, ada orang yang menggunakan kata yang kasar, ada orang yang gak sopan, saudara. Maka kebenaran yang kita mau sampaikan itu nggak sampai di telinga orang yang mendengar. Kira-kira Anda setuju gak, saudara? Oleh sebab itu, it is not about what you said, but how you said it. Bukan karena apa yang Anda sampaikan, tetapi cara penyampaian Anda. Terkadang kita lupa. Yang kita coba lakukan, yang coba kita lagi tangkap adalah hati seseorang. Kita bukan lagi coba menang dalam debat, kita bukan lagi coba menang dalam argumen, tapi yang kita coba menangkan adalah hati seseorang, saudara. Makanya Yesus bilang gini, berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi, saudara. Orang yang lemah lembut pasti bisa menang, bisa memenangkan hati banyak orang. Ada seorang yang bernama George Washington Carver. Dia ini dikenal sebagai agricultural scientist atau seorang ilmuwan di dunia pertanian, saudara. He invented a lot of things dia banyak menciptakan metode-metode di dunia pertanian kayak penanaman dan sebagainya, saudara. Dia bilang gini. Nanti saya artikan dalam bahasa Indonesia, saudara. How far you go in life depends on your being tender with the young, compassionate with the aged, sympathetic with the striving, and tolerant of the weak and strong. Because someday in your life, you will have been all of this. Dia bilang seberapa sukses Anda, seberapa jauh Anda melangkah dalam kehidupan ini, tergantung dari seberapa lembut atau seberapa sabar Anda dengan generasi muda, saudara. Berapa banyak generasi tua sih, mungkin saya udah masuk juga ke dalam generasi itu yang suka ngedumel, saudara. Ya kan, generasi muda payah, generasi muda lembek, generasi muda enggak tough, generasi muda enggak kayak generasi kita, saudara. Saya enggak mau jadi orang tua yang ngedumel, tender with the young, compassionate with the age, penuh belas kasihan dengan orang-orang yang lebih tua, saudara. Saya ingat 20 tahun lalu, saya coba ajarin mama saya, saudara, pakai mouse komputer, pakai keyboard, ngajarin internet gitu loh, saudara, pakai internet, saudara. Saya tuh nggak sabar banget, ngajarin kok begini aja nggak bisa gitu ya. Nah, saya mikirin hari ini anak-anak saya sangat savvy, sangat jago dengan teknologi, suatu hari saya akan seperti itu, saudara. Compassionate with the age, sympathetic with the striving. Kita punya simpati sama orang-orang yang ambisius, saudara. Kadang Anda pernah gak ketemu orang yang ambisius, kita mikir ini yang dicari ini apa nih orang. Yang dikejar itu apa sih gitu ya. Dan kita punya simpati sama orang itu. Dan kita punya toleransi dengan orang yang lemah, tapi juga dengan orang yang kuat. Kenapa? Karena setiap dari kita akan melalui masa-masa kehidupan semua itu, saudara. Kesetiaan, kelemah lembutan, dan yang terakhir adalah penguasaan diri atau self-control.
Saya ingin mengajak Anda ingat-ingat semua keputusan, pencapaian, prestasi yang Anda banggakan. Coba deh Anda pikir deh. Anda bisa meraih semua itu. Pasti karena Anda mempraktekkan yang namanya penguasaan diri, self-control. Kalau Anda pelajar, Anda lulus dengan GPA yang baik, dengan nilai yang baik, you have to say no to a lot of things. Anda harus berkata tidak kepada banyak hal untuk supaya Anda bisa dapat nilai yang bagus dan lulus dengan GPA yang baik. Kalau hari ini keuangan Anda sangat baik, saudara. Anda punya tabungan masa tua, Anda punya investasi, Anda punya apa, saudara. Itu karena Anda mempraktekkan penguasaan diri. Itu karena Anda say no to a lot of things. Berkata tidak kepada banyak hal. Termasuk ketika Anda lihat teman-teman Anda di Facebook, pakai tas ini, pakai tas itu, jalan-jalan ke sana, ke sini, ke situ, saudara. You have to say no to a lot of things. Kalau hari ini Anda punya keluarga, punya pernikahan, punya relationship yang kuat, itu karena Anda harus mempraktekkan penguasaan diri. Dan Anda harus banyak berkata tidak kepada hal-hal yang di sekeliling Anda. Sehingga Anda punya waktu untuk membangun, memupuk, memperkuat keluarga Anda, pernikahan Anda, dan hubungan Anda. Sekarang kita balik ya saudara ya. Coba kita pikirkan hal-hal dan keputusan-keputusan yang hari ini kalau Anda menoleh ke belakang, Anda menyesal saudara. Pasti pada saat itu kita nggak mempraktekkan yang namanya penguasaan diri. Saya sama Nana sebelum kita nikah, kita janji sebelum kita punya anak, waktu kita nikah dan sebelum kita punya anak, kita janji kalau kita berantem, kita nggak mau berantem di depan anak-anak ya. Hari ini saya udah nggak tahu berapa kali saya mengingkari janji itu, saudara. Nggak mempraktekkan penguasaan diri. Anda pun kalau berpikir-pikir pasti ada, kalau tahu gitu waktu itu gua nggak usah ambil, nggak usah terima tawaran itu. Kalau tahu begitu waktu dia ngundang gue untuk masuk, gue nggak masuk. Waktu dia nyuruh gue begini, gue nggak nurutin, saudara. Praktekkan penguasaan diri. Ada yang bilang gini, saudara. Kalau Anda menguasai diri Anda menang. Kalau diri Anda menguasai Anda kalah, saudara. If you control self, you win. If self control you, you lose. Tapi nggak semudah apa yang kita ngomong gampang saudara, tapi nggak semudah itu prakteknya, benar gak sih? Kayaknya Rasul Paulus itu menggambarkannya dengan baik, dia bilang gini saudara, sebab apa yang mau aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Dia bilang gini, yang baik yang seharusnya aku perbuat, aku nggak perbuat, dia bilang. Tapi yang seharusnya aku nggak perbuat, malah itu yang aku lakukan. Siapa yang pernah merasakan apa yang Paulus rasakan, saudara? Setiap hari kita bergumul dengan itu, benar gak saudara? Kalau demikian bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Paulus bilang gini, ada sesuatu di dalam diri saya, seperti ada kuasa, ada power, sesuatu yang ada di dalam saya yang membuat saya melakukan apa yang seharusnya saya nggak lakukan, dan tidak melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Dan kuasa itu Paulus menyebutnya dengan istilah dosa. Saudara. Makanya dia bilang, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Celakalah aku, gimana dong jadinya, dia bilang gini. Yang sesuatu yang saya harus lakukan, saya nggak lakukan. Yang tidak seharusnya saya lakukan, malah saya lakukan. Lalu dia berkata gini, syukur kepada Allah oleh Kristus Yesus, Tuhan kita. Syukur kepada Tuhan, ada jawabannya. Jawabannya adalah Yesus Kristus. Kalau di dalam Yesus, kuasa tidak lagi mendominasi kita. Di dalam Yesus, saudara, kita bukannya lagi hamba dosa, tapi kita adalah hambanya Tuhan, saudara.
Nah, bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, pengendalian diri, penguasaan diri? Paulus bilang gini, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Untuk menjadi orang yang bisa menguasai dirinya sendiri, punya self-control, kita harus salibkan, saudara, daging dan hawa nafsu dan keinginan dosa kita. Artinya manusia lama kita tuh harus mati. Dan kalau manusia kita lama gitu kita udah mati, maka kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh, dia bilang gitu. Hidup kita akan dipimpin oleh roh, maka kita juga berjalan bersama roh dan pada akhirnya buah-buah dari roh itu akan muncul dalam kehidupan kita. Makanya tadi yang pertama kita harus konfrontasi, we have to confront bahwa ada kuasa yang namanya dosa di dalam setiap kita. Dan yang kedua kita harus mati, saudara. Makanya dia bilang disalib, sesuatu yang disalib itu mati, keinginan hawa nafsu kita salib. Dan sekarang bukan aku lagi yang hidup, melainkan Yesus yang hidup di dalam aku. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya kepada aku. Jadi sekarang yang hidup bukannya manusia lama kita lagi, tapi manusia baru kita. Aku bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang di dalam aku yang hidup. Karena kalau aku sendiri, aku gak mampu untuk menguasai diriku sendiri. Tapi kalau Kristus yang hidup di dalamku, maka aku akan mampu punya penguasaan diri. Karena aku berjalan dituntun oleh roh Tuhan, saudara. Hari ini, saudara, saya mau Anda coba berpikir sebentar. Kalau ada dalam kehidupan kita yang out of control, saudara, berantakan, di luar dari kendali kita, ya kan? Keuangan kita berantakan, waktu kita, kalender kita berantakan, saudara. Kesehatan jiwa, emosional kita berantakan. Kita gak punya sukacita, kita gak punya damai sejahtera, out of control, saudara. Pertanyaan yang harus Anda dan saya pikirkan hari ini, sebenarnya selama ini siapa? Who is in control? Siapa yang memegang kendali kehidupan kita? Anda kah, saya kah yang memegang kendali kehidupan saya? Atau Tuhan yang memegang kendali kehidupan saya? Karena tadi udah dibilang kalau saya tentu saja saya nggak mampu untuk menguasai diri saya. Makanya semuanya out of control. Tapi kalau Tuhan yang mengendalikan kehidupan saya, maka hidup saya in control, saudara. Sebagai penutup saya ingin mengajak Anda melakukan sesuatu yang berbeda hari ini. Ada sebuah kutipan dari buku yang saya ambil, yang saya baca ini. Saya ingin jadikan ini sebagai doa penutup kita, saudara. Sekalian kita menyimpulkan serial khotbah yang kita sudah lakukan dalam 4 minggu terakhir. Buku ini berjudul Let the Journey Begin by Max Lucado. Dan di sini ada doa yang akan kita doakan bersama-sama, saya akan bacakan untuk Anda. Tapi ketika saya membacakan ini, ketika Anda melihat tulisan ini, saya ingin Anda membayangkan bahwa setiap pagi Anda bangun, inilah doa Anda. Saudara. Kalau Anda nggak keberatan, saya ingin mengajak Anda untuk bangkit berdiri. Dan saya ingin mengajak Anda untuk mempunyai posture atau sikap berdoa, saudara. Waktu saya membacakan ini, Anda bisa lihat di screen, Anda bisa mendengarkan. Tapi sekali lagi saya berdoa, inilah menjadi doa kita setiap hari ketika kita bangun pagi. Let the journey begin. Hari masih dini dan sunyi. Kopiku masih hangat, langit masih hitam, dunia masih tertidur, pagi siap menyambut. Beberapa saat lagi hari akan tiba.
Dia akan memanggil dunia dengan terbitnya matahari. Pagi yang sunyi akan digantikan dengan kebisingan hari. Keteduhan akan digantikan dengan kesibukan manusia. Kebahagiaan pagi akan digantikan dengan tugas pekerjaan yang tiada henti. Dalam 12 jam ke depan, aku harus berhadapan dengan segala tuntutan. Saat ini jugalah aku harus membuat keputusan. Karena salib Kristus, aku bebas untuk memilih. Jadi sekarang jugalah aku akan memilih. Inilah doa kita bersama-sama. Aku memilih kasih. Tidak ada situasi apapun yang layak diselesaikan dengan kebencian. Tidak ada keadaan apapun bisa membuat aku kepahitan. Aku memilih kasih. Hari ini aku memilih untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Aku memilih sukacita. Aku akan mengundang Tuhan masuk ke dalam pergumulanku. Aku menolak untuk menjadi sinis karena itu adalah kebiasaan orang yang malas berpikir. Aku menolak untuk merendahkan orang lain karena mereka adalah makhluk yang diciptakan serupa dengan gambaran Allah. Aku menolak untuk melihat sesuatu sebagai masalah, melainkan sebuah kesempatan untuk melihat Tuhan bekerja. Aku memilih damai sejahtera. Aku akan hidup sebagai orang yang sudah diampuni Tuhan. Oleh sebab itu aku akan mengampuni supaya aku hidup. Aku memilih kesabaran. Daripada aku mengeluh ketika aku harus menunggu, lebih baik aku melihat itu sebagai kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Aku memilih kemurahan. Aku akan bermurah hati kepada orang yang miskin karena mereka tidak punya siapa-siapa. Aku akan bermurah hati kepada orang yang kaya karena mereka hidup dalam ketakutan. Aku akan bermurah hati kepada orang-orang yang tidak baik sebab dengan kemurahannya lah Tuhan telah memperlakukan aku. Aku memilih kebaikan. Aku lebih baik tidak mempunyai uang daripada dengan ketidakjujuran aku memperolehnya. Aku lebih baik direndahkan daripada aku menyombongkan diri. Aku lebih baik mengaku daripada aku menuduh. Aku memilih kebaikan. Aku memilih kesetiaan. Hari ini aku akan menepati janjiku. Orang yang menghutangiku tidak akan menyesal memberikan kepercayaannya kepadaku. Orang di sekelilingku tidak akan mempertanyakan perkataanku. Istriku tidak akan mempertanyakan cintaku. Dan anak-anakku tidak perlu takut kalau ayahnya tidak akan pulang ke rumah. Aku memilih kesetiaan. Aku memilih kelemah lembutan. Kemenangan tidak bisa diperoleh dengan paksaan. Aku memilih untuk menjadi orang yang lembut. Kalau sampai aku berteriak, itu karena aku sedang memberikan pujian. Kalau sampai aku mengacungkan tanganku ke langit, itu karena aku sedang berdoa. Kalau aku sampai menuntut, itu karena aku menuntut diriku sendiri. Aku memilih penguasaan diri. Aku adalah manusia roh. Setelah tubuh itu habis lenyap, rohku akan terbang tinggi. Aku menolak untuk membiarkan apa yang sementara mengendalikan apa yang kekal. Aku memilih penguasaan diri. Aku hanya akan mabuk oleh sukacita Tuhan. Aku akan bergairah hanya karena imanku. Aku hanya akan dipengaruhi oleh Tuhan. Aku hanya akan diajar oleh Kristus. Aku memilih penguasaan diri.
kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kepada hal-hal inilah aku berkomitmen setiap hari. Jika aku berhasil melakukan ini, aku akan mengucap syukur. Jika aku gagal, aku akan tersungkur di hadapan kasih karunia-Nya. Dan ketika hari sudah berakhir, aku akan letakkan kepalaku di atas bantalku dan beristirahat. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, terima kasih. Selama 4 minggu kami belajar tentang buah-buah roh, Tuhan. Tuhan, kami percaya bukan dengan kemampuan kami sendiri kami bisa berbuah lebat, melainkan roh Tuhan yang hidup di dalam setiap kami, yang menyebabkan hidup kami berbuah. Doa kami, Tuhan, orang-orang bisa menikmati buah kehidupan kami. Doa kami, orang-orang bisa melihat bahwa ada Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih, Tuhan. Kalau ada di antara kita yang belum pernah menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, Anda boleh berdoa bersama dengan saya dan katakan, mulai hari ini, aku mengundang Yesus masuk ke dalam kehidupanku. Dan mulai hari ini, Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Engkau adalah Raja dalam hidupku. Mulai hari ini bukan lagi aku yang hidup, melainkan Engkau yang hidup di dalamku. Terima kasih Tuhan, dan semua karya salib yang telah Engkau selesaikan, kami percaya Engkau lakukan untuk membayar dosa-dosaku. Mulai hari ini aku adalah para pewaris kerajaan surga. Aku adalah anak-anak-Mu Tuhan. Dan mulai hari ini, seperti yang Kau janjikan, aku sudah menerima kehidupan yang kekal. Dan untuk kami semua Tuhan, terima kasih atas firman-Mu sekali lagi, biar Roh Kudus yang menuntun ketika kami pergi dari tempat ini, akan setiap langkah kami. Kau berkati kami semua Tuhan, dengan berkat-Mu yang terbaik. Biar kebaikan Tuhan dan seluruh hal yang baik yang berasal dari Tuhan turun atas hidup kami dan mengikuti kami sepanjang umur kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, semua dari kita yang sudah menerima berkat Tuhan yang terbaik. Sama-sama katakan, amin, amin. Sekali lagi Tuhan memberkati. Terima kasih telah beribadah bersama-sama. Have a great week. God bless you all. Bye now.